Selamat datang di Podcast Kontainer. Rame-rame anjing. Selamat datang di Podcast Kontainer. Yeay! Oke Bun, kali ini akhirnya balik lagi Bun. Akhirnya Podcast Kontainer yang kali ini balik lagi Bun, Podcast Kontainer akhirnya setelah sekian lama. Kalian Gila. boleh cek di YouTube ya. kita udah berapa tahun, kita juga sendiri udah lupa. Iya, terakhir upload kapan ya? Nggak tahu juga tuh kapan. Benar, dan kali ini di episode pertama kita lagi nih Bun, kita mau ngebahas soal per-eventan. Gak mau nih. Kenapa dulu? Jadi di episode pertama ini kita mau bahas per-eventan Betul, duniawi betul. Bun, benar ya? Karena kan kontainer sendiri juga sering Kita banget bekerja ya. di dunia event juga. Benar, gitu. jadi kita pengen sharing-sharing lah ya. Betul. Oke, dan kali ini narasumbernya masih sesama tim kita juga Bun. Iya, Tapi kita yang tipis-tipis aja dulu benar, ya. yang budgetnya tuh nggak ada dulu. Ah, gitu. Iya. Alhamdulillah sih. Kenapa dia mau ya? Oh, Tapi gini Bun, Gimana? kebetulan juga mereka Ah. ini narasumber kita, dia ada event di luar juga, kerjaan di luar Oh, selain iya. kontainer. Jadi pengalamannya udah banyak juga Udah berarti banyak ya. banget melintang di dunia per-eventan. Betul. Langsung betul. aja. Langsung Kita aja. kenalin ya. Kita sikat. Kita please welcome ada Mbak Ivana dan juga Friska. Wow, yeah. Gila, langsung aja ya Bun, ya kita ngobrol-ngobrol nih. Kalian gimana kabarnya nih? Kabarnya? sehat ya. Sehat ya. Sehat banget. Mbak Ivana kenapa? Gini lah guys, Ini episode pertama. inilah ya. guys, kalau talent jangan dibayar aja. Iya kalau ngapain Kalau yang gratisan begini ya Bun ya. Gratisan begini. Gak profesional. Enggak apa-apa dari. Apa? Oh iya sih. Langsung ya. Boleh sih. Gimana kabar kalian nih setelah banyak malang melintang di dunia per-eventan, apalagi kan bidangnya beda-beda ya. Betul. Gimana? Apa kabarnya, masih sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Wih. Minggu Pak. Gue kira Pipis dulu gini pada ngobrol. Tapi tadi baru pipis. Anjir, capek bener-bener. Alhamdulillah sehat. tadi perjalanan ke studio berapa menit? Turun tangga. 2 lantai. Turun tangga. Kita kan lagi di atas kerja. Kan harusnya ke sini ya. Mancing. Ini daerah lu. Elah, lu sabar dong, apa lu yang begini-gini gua mau naik. Kayak wawancara. Oke. Mbak Priska 20 menit ya ke sini ya. Ya, 20 menit. Kalian sebenarnya tinggalnya di mana sih? Depok. Citayam. Wah, Citayam Fashion Week. Iya. Dua daerah yang agak ini ya. Ah, Agak keras. agak keras betul. Oke, nah gimana nih? Lagi hektik gak nih dunia per-eventan sekarang? Lumayan ya, rame selalu. Amin. Amin ya, lagi rame-ramenya sekarang ya. Iya, Kalau betul. Ivana, Alhamdulillah, rame alhamdulillah, insya Allah. oke, boleh nggak sebelumnya? Jawabannya Citayam banget. Iya betul. Alhamdulillah rame. Oke. Nah, Insight dikit itu. Ya enggak apa-apa. nah tadi kan udah kenalan Betul. sama namanya nih. Sekarang kita juga pengen tahu kalian nih di event di bidang apa, terus perannya nih sebagai apa? Boleh diceritain nggak? Halo, gue Friska. Begitu ya, males banget. Yaudah. Halo, gue Friska. Gue itu event. Lu iyo. Bukan. Jadi serius gini. Gue di dunia event terlibat sebagai koreografer model. Oh, yang model jadi lu yang instrukturnya gitu ya. Iya, salah latihan kata. ada kan blockingannya. Terus kan mereka keluar tuh nggak mungkin langsung keluar aja kan. Pasti ada krunya yang membantu membariskan, ingetin blockingannya gitu. Berarti lu yang dibalik itu Mbak Priska nih ya. Iya, ada timnya juga rame-rame. Oh, ada timnya Ada Mbak. timnya, ada leadernya, ada keyword namanya runner gitu-gitu juga. Mantep. Kalau Kalau Ivana. Kalau gue di dunia event sebagai marketing di Oh. dunia wedding. Wedding. Tapi pas eventnya lu ini juga gak? Sibuk juga Pas gak? eventnya enggak, kalau gue kebetulan di bagian
internalnya, jadi di kantor. Salah narasumber guys. Gue yang ngebantu ngeplanningin dari pra sampai hari H-nya. Nah, ada masuknya nih event. Kirain salah tadi. Kirain marketing, soalnya ada pembahasan khusus kalau marketing ya. Kebiasaan nih, timnya nggak riset, Ada nggak riset. segmen kalau marketing, tapi ada berhubungan sama event lah ya. Berhubungan banget. Sering juga ikut-ikut event kan? Iya, hampir Bang. setiap minggu alhamdulillah ada acara terus. Oke. Wedding berarti. Iya, wedding organizer. Oh, berarti kalau Mbak Ivana ini dari wedding organizer, Kalau kalau Mbak Priska, Fashion show. fashion show, benar-benar. Apa diulang aja dah. Ulang. Ini kalau sih kayak kalau Halo, Bun. Iya teman-teman banyak yang nanya itu kalian Mbak Priska dan Mbak Ivana tuh awal terjun ke dunia event tuh gimana sih? kalau ngorok. Duh. Dia udah beser. Duh. Oh, terima kasih. Anjing. Astagfirullahaladzim. Gimana Mbak Priska? Kalau gue awalnya itu diajak karena temen gue karena temen gue anjing. Nggak boleh. Nggak boleh tidak. Kita Awalnya teman itu kita karena 18. temen gue ditawarin untuk jadi koreografer model, tapi dia nggak bisa karena udah kerja. Jadi ngoper lah, gue direkomendasiin dioper. gitu. Oh. Dan awalnya itu adalah langsung fashion show Jakarta Fashion Week Wih, 2023. gede itu ya? Gede banget. Betul. Itu di mana tuh lokasinya Itu tuh? di Pondok Indah Mall. Di PIM. 3. Oh. Dan itu kayak gue juga pertamanya kayak nggak percaya kan, kayak seriusan nih langsung show gede. Dan gue juga nggak tahu Kakuk tuh. nggak kakuk gitu? Gimana nih gitu? Salah ya? Kaku maksudnya aja. Capek banget ya waktu ini nih ya. Gue juga jaga image loh. Iya. Udah kaku. Heeh. Pastilah karena kan itu pas banget kita baru Tapi lulus. sebelum lu ngambil itu, sebelumnya udah pernah belum? Belum, itu tuh pas banget. Bener-bener pertama berarti? Pertama kali dan kita baru selesai Langsung lulus. Jakarta Fashion Week. Betul, kita tuh lagi nunggu wisuda waktu itu. Gue dapet callingan. Jadi kayak Iya, berarti ini. first time ya udahlah gas aja karena nunggu wisuda kan. Jadi coba-coba gitu dan sendirian. Anak baru. Anak baru. Dan alhamdulillah dan nggak expect kalau bakal berlanjut terus sampai sekarang gitu. Berarti senang. Alhamdulillah senang dong. Yang nge-hiring tuh senang sama kinerja Mbak. Tuh, alhamdulillah ya gitu. Oke. Kalau Mbak Wi Ipana? Itu. Dia nanya dulu dia gini. Iya, apa? Awalnya. Kalau ada batuk aja. Awalnya terjun ke dunia Awal, event iya. gimana? Iya, awalnya itu waktu zaman-zaman masih kuliah. Cuman sama ya. awalnya nggak langsung terjun di dunia marketing wedding organizer awalnya. Jangan bercanda apa. Agak jauh ya. Awalnya itu ditawarinnya pertama jadi wedding organizer dulu, WO yang on the day-nya. Jadi yang standby di acara pas di hari H acara weddingnya itu. Oke, terus? Terus ya alhamdulillah jadi karena udah tahu kerjanya kayak gimana, dari bos sendiri tuh ngangkat dinaikin jabatannya jadi tim marketing. Oke. Iya. Berarti kalian sama-sama mulai pas sebenarnya masih kuliah ya? Iya, kalau Udah iya. pengen lulus lah udah ya. lulus, kalau gue lagi nunggu wisuda. Tapi Kalau di gua situ dari semester 4. Gua berdua. oh, oke. Berarti dari situ kalian ini nggak diem doang gitu ya. Jadi ada hal lain yang kalian coba dan kalian lakuin gitu kan. Betul. Nah, ini juga pelajaran penting banget, Bun, buat teman-teman. Jadi kalau kuliah lagi kosong atau apa, sebaiknya jangan diem doang ya. Mencoba sesuatu yang baru. Bener, Nah, bener. Suka lupa mic-nya. Bener. Mencoba sesuatu yang baru gitu. Kan Asah skill ya. iya, maksudnya kan waktunya juga lagi kosong daripada cuman rebahan atau apa, berani aja gitu, berani Iya. nerima challenge atau tantangan yang ada di luar. Terbukti kan? Jadi nih berdua nih. Ivana, Mbak Friska Heeh. langsung nanganin Jakarta Fashion Week Jakarta nih. Fashion Week, cuy, gila bah. Ini yang megang wedding Al Ghazali. Al Ghazali sama siapa, Bun? Sama siapa itu pasangan? Sama Jainab. Oh, Winda. Winda Basudara. Itulah pokoknya ini. Iya, iya. Top pokoknya. Oke, nah, Lanjut ya. kalian kan pas waktu itu masih kuliah, belum ada pengalaman apa-apa kan? Betul. Nah, itu apalagi nih Mbak Friska gitu, udah nanganin event segede Jakarta Fashion Week.
Nah itu ada cerita unik gak atau pengalaman misalkan lu grogi kah atau apa ada? Balik itu ya. Grogi tuh pasti. Gak usah 2 mie kali. Grogi tuh pasti ya, deg-degan, terus maksudnya nervousnya itu nggak cuma di depan panggung ya, pasti di belakang panggung juga. Terus yang pasti tuh dalam hal komunikasi sih, kan di sana kan harus cepet ya. Terus cepet nangkep, cepet ngejelasin juga ke beberapa muse atau model-model lainnya. Jadi kadang tuh ada sampai salah-salah ngomong hal-hal lucu gitu loh. Jadi belepot-belepot lah ya awal-awal. Jadi kayak iya pasti kan ngobrol kayak harus cepet ngejelasin cepet, durasi timingnya kayak harus gitu, tapi kayak kadang belepotan atau kayak gimana gitu. Tapi seneng kan? Seneng karena ketemu banyak artis. Iya. Langsung ketemu siapa? Sebutin. Iya, langsung ketemu siapa? Raffi Gigi pertama. Raffi Ahmad. Woi, langsung Sultan Anda. Kenalannya Raffi Ahmad di India. Bener, kenalan sama Nagita, kenalan. Nggak kenalan sih. Nomornya? Oh, enggak ada. Berarti Foto doang. belum kenalan. Belum kenal. Masih jauh ya. Tapi pernah foto kan? Foto pernah. Nggak apa-apa. Ada dokumentasinya yang penting. Dokumentasi. Nah, kalau Mbak Ipana, Pertanyaannya ulang. ya yang ini selalu lupa. Yang ini nggak fokus. Dia disconnect kan kayak. Aduh. Pengalaman pertama apa yang Mbak Ivana ingat? Kan belum ada pengalaman sebelumnya. Apakah grogi sampai numpahin apa atau apa? Ada nggak pengalaman unik gitu? Jujur kalau misalnya pengalaman tuh banyak banget karena kan ketemu Iya. iya. Pertama kali. Pas pertama kali megang event kan belum ada pengalaman kan? Sejujurnya pertama kali gua event itu kan waktu itu jadi WO on the day. Iya. Nah, itu gua datang telat. Ini jangan dicontoh guys. Itu kesalahan gua pribadi. Jadi itu harusnya di jam 6:30 udah mulai. Gua jam 8 baru datang. Jadi udah orang-orang udah kelar akad. Aduh. Nah, itu untungnya gue di backup sama teman gue, ada dia WO. Alhamdulillah sekarang dia juga udah jadi tim marketingnya. Jadi gue benar-benar dibantu banget sama dia. Cuman dari situ gue langsung di-eval habis-habisan. Nah dari situlah gue belajar buat menghargai waktu. Karena kan kalau misalnya udah ketinggalan setengah jam acara itu udah bakalan ya nggak kepake gue di situ. Ngapain lu datang gitu. Nah itulah pelajaran gue ya. Karena kan IO ya harus tepat waktu lah ya. Apalagi event setiap detiknya tuh berharga banget gitu. Sebelum jam acaranya. Benar itu pelajaran ini banget ya yang kita ambil dari Mbak Ivana ya Bun ya. Iya. Jadi yang telat jangan dicontoh. Tapi bagus sih, ada pengalaman baik. Yang pertama kan pengalaman pertama baik. Buruk nih. Jadi kalian bisa ini nih ambil yang ceritain. Patahan dia tuh selalu inilah. Gitu. Oke, kan tadi kita udah kenal lebih detail nih Mbak Ivana sama Friska dengan masing-masing job desk-nya. Kita sekarang mau ngobrolin secara general nih tentang per IO-an event-event gini gitu. Ya Bun ya, ada pertanyaan tadi. Biasanya banyak sih, bukan biasanya, orang-orang umum tuh nanya. Sebenarnya banyak yang salah paham tentang IO. Betul, banyak. Dari Mbak Friska sama Mbak Ipana mungkin bisa kasih insight atau informatif lah ke teman-teman. Apa sih kita sebutannya kontainer ini? Containers. Oh, sobat kontainer. Kontainer. Mengenai dunia IO itu. Gitu. Salah pahamnya apa? Banyak yang sering salah paham katanya di dunia event nih keras gitu. Betul. Pulangnya nggak nentu. Sebulan sekali. Betul ya. Terus ada juga uangnya kalau mau pemerintah telat. Enggak atau siapa pun. Pemerintah selalu ini selalu tepat Bun. Iya, gue selalu cepet. Maksudnya itu orang yang bikin banyak orang yang salah paham di luar-luar gitu. Gue waktu itu event Januari, cair Januari 2002. Beda tahun ya. Beda tahun. Pokoknya gitulah, salah paham gitu. Ada misu-misu. Iya. Ya itu mitos atau fakta gitu. Mungkin kalau gue kasusnya agak beda nih Kak. Kebanyakan salah paham itu dari klien ke IO-nya kita nih sebagai vendor wedding ya. Jadi banyak klien kan dia nyari referensi wedding tuh kebanyakan maunya yang konsepnya sesuai dia banget nih ya. Misalkan dia punya konsep mau acaranya outdoor. Terus dia itu nyari referensinya dari Pinterest. Yang konsepnya sebenarnya simple kalau kita lihat secara sekilas gitu ya.
Nah, cuman kalau misalkan di vendor kita kebanyakan kita paketan ngejualnya, bukan yang custom desainnya kayak gitu kan. Jadi klien tuh kadang ekspektasinya mau yang kayak gini nih Kak, aku maunya kayak gini. Kan simple Kak, bunganya cuman warnanya hijau sama putih doang, tapi full di area taman pelaminannya atau di karpet jalannya kayak gitu. Nah, sedangkan yang biasanya di paketan itu udah ada katalognya masing-masing gitu. Jadi kadang klien tuh mau budgetnya sekian, tapi maunya tuh bener-bener sesuai wedding dreams dia banget. Sedangkan kalau udah kita hitung-hitung secara rinci itu udah pasti over budget. Tapi klien tuh maunya bener-bener aku punya budget sekian, maunya konsep acara weddingnya kayak gini gitu. Kita bisa aja sebenarnya nyesuaiin sama budgetnya klien. Asalkan kliennya juga bisa diajak kerjasama gitu. Kalau kita bantu konsepin. Yang sering salah pahamnya kayak gitu sih. Kadang budgetnya nggak sesuai nih sama ekspektasi klien gitu Kak intinya. Iya ya. Oh berarti salah pahamnya tuh klien nih biasanya suka salah paham kalau event organizer tuh bisa semuanya gitu ya. Semuanya bisa dikerjain. Bisa dikerjain. Bisa asal ada budgetnya. Nah itu tekanin di situ ya teman-teman. Ada budgetnya. Bener. Terkadang salah paham budgetnya nggak seberapa tapi mintanya aduh ampun-ampunan. Masa gitu nombok kan nggak mungkin. Benar. Itu yang sering jadi salah paham di orang ya, di event-event lah, di wedding khususnya. Dikira pesulap ya. Betul, dengan budget segini bisa wah gitu segini. Oke. Kalau dari Mbak Friska sendiri apa nih statement yang mau diinin? Udah ketawa apa? Kalau berdua selalu cekcok. Nanti nggak cocok. Misu. Ya kayak yang tadi. Kayak di IO tuh sedang ada kesalahpahaman gitu. Gue nggak ada. Kayak misalkan enggak, jadi gini pertanyaannya kita lurusin lagi ya. Teman-teman nih mungkin ngelihat event organizer kayak pulangnya malam terus takut suka dibentak-bentak ini segala macam. Betul. Nah, apa nih dari kalian kayak atau ya benar, sebenarnya enggak kayak gitu atau emang benar kayak gitu tinggal kitanya kerjanya capek misalnya kata orang. Kalau pengalaman gue kayak di fashion show itu pasti udah waktunya itu udah resiko banget kayak JR itu pagi ya. Jadi gue udah biasa banget kayak berangkat jam 3, jam 4 karena JR pagi walaupun fashion show sore sama malam. Jadi itu udah tergantung di bidang event aja. Cuman beberapa ada event yang emang enggak se-crowded atau timingnya itu tertentu lah gitu. Tapi emang udah terkenal dengan hal-hal waktu yang kayak gitu. Menurut gue lu berarti harus berani untuk ngambil job itu kan masing-masing. Iya benar. Terus maksudnya fakta-fakta soal jam yang nggak tetap tapi itu mungkin terbayarkan kalau gue sendiri karena ngejalaninnya itu ikhlas terus ya, karena ada uangnya juga juga pasti tapi pengalaman sama momennya itu tuh berharga banget loh maksudnya itu bisa dirasain pas lu udah terjun ke dunia event dan seru dan banyak juga kan yang bilang kalau event tuh seru ya tapi emang bener seru walaupun crowded walaupun banyak hal-hal yang bikin capek atau apapun tapi tuh aslinya seru dan kalau lu emang di bidang itu lu pasti akan nyaman banget sih walaupun jamnya berapapun gas sih karena uangnya mungkin terbayarkan juga gitu dan lu kalau event kayak gini kan juga nggak selalu 30 hari full gitu kan jadi ada spare waktu yang lu break lanjut lagi gitu jadi enjoy kalau lu anak event cobain. Oke. Berarti kalau anak event cobain. Nah, berarti ini ya maksudnya bener lah fakta-fakta yang ada di luar Bun terkait event tuh pulangnya malam atau berangkatnya capek, pagi bener. Berangkat pagi pulang pagi pulang pagi benar gitu kan. Tapi tadi tuh yang kata Mbak Friska itu terbayarkan dengan tadi ya pendapatan dan pengalaman tuh dengan penghasilan karena kayak capek sekalian capeknya juga capek asik ya capek asik capek seru, bener banget. Jadi kalau kalian ada omongan-omongan tentang IO nih gini ya kalian harus cobain sendirilah ya. Ada beberapa yang betul tapi asik gitu ya. Bener. Kalau nggak kuat berarti emang bukan di bidangnya, bukan kesukaan. Berarti emang nggak suka di situ ya. Iya, nggak cocok di situ. Jadi ya tergantung masing-masing lagi. Betul. Oke. Nah, seru banget tadi Mbak Friska sama Mbak Ivana udah ceritain ya. Kalau kesahnya terus juga fakta di event-event gini gimana. Nah kalian mungkin udah ada sedikit gambaran ya. Nah tapi dari Mbak Friska atau dari Mbak Ivana nih kayak pernah nggak
ada hal-hal aneh gitu dari mungkin pas eventnya atau crowded parah lah gitu, yang sampai kalian drama atau ada miss segala macem gitu-gitu yang pernah Alamin. nah Ada. Siapa dulu? Gue dulu. Lu dulu gantian. Ada. Jadi namanya fashion show itu setiap show pasti ada momen yang kayak tiba-tiba banget blockingan berubah, urutan model berubah, Oh. ada tambahan muse atau artis itu kayak mendadak, dimana kadang udah Hamin harus berapa tuh biasa hamin berapa? Hamin berapa detik doang. Jadi ini harus saja keluar nih Gila, model ini. hamin Tapi berapa tiba-tiba detik, cuy. seurutannya salah, dan itu bener-bener kayak udah nggak ada. Gue kan harusnya konsul itu ke leader gue kan yang di depan mereka. Terus gue nggak bisa konsul lagi karena emang udah mepet Jaraknya waktu. Jadi jauh, mereka ya. kan memang pakai Holy Land, tapi iya, pakai Holy dia Land. akhirnya karena itu udah crowded banget hitungan detik, jadi semua diambil putusan diri sendiri, dan itu kayak first time kayak lu ngambil keputusan dalam hitungan cepat, dan itu gue cuman konsul sama desainernya sendiri kayak tat, terus langsung jalan keluar, dan itu alhamdulillahnya dengan Bener timingnya ya kayak gitu keputusannya ya. keputusan Bener. tepat, dan gue lega sendiri karena kayak awal tuh deg-degan banget, grogi gue sampai kayak yang ngomong sama itu gemeter gitu loh, cuman kayak akhirnya berhasil. Ambil nggak gitu Iya, kayak keputusan apa yang harus gue ambil biar tengah-tengahnya desainer mau, terus yang di Beberapa depan detik juga doang bagus. tuh, Iya, visual yang ditampilin di panggung pun bagus gitu loh, kayak itu pengalaman yang wah seru banget sih, dan akhirnya jadi terbiasa untuk ngambil keputusan cepat gitu Oh, loh. mungkin pertama-tama masih ini, Karena- tapi kalau kelamaan udah Iya, karena akhirnya leader gue udah terserah serta Friska gimana baiknya gitu kayak. percaya. Iya, lebih iya, percaya karena kan apapun berarti. biasanya hal sekecil apapun gue harus ngelapor kan ke depan, ada ini, tapi kan karena itu mepet banget last detik gitu, jadi kayak harus gitu. Kelas deh. Sumpah, Kelas itu Nggak berisik. parah ya. Jadi Nggak berisik. kalau kita bisa ambil kesimpulan kayak di hari H mah ya lu nggak perlu ngikutin struktur lah ya, maksudnya ya kalau lu bisa ambil keputusan lu harus ambil keputusan gitu. Oke. Gila, harus cepat mengambil keputusan tuh guys. Nah, ilmu mahal lagi nih, daging. Daging. Kalau Parah. mau megang Jakarta Week. Jakarta Kayak Fashion gitu. Week. Kalau Ivana. Kalau Ivana gimana Ya, Ip? alhamdulillah banyak juga dramanya. Drama banyak Jadi ya. Gimana tuh? selama ini kan macam-macam ya ketemu klien. Mulai dari dramanya dia putus di tengah jalan, kayak gitu. Jadi berantem keluar masuk grup. Kenapa nih? Pas kita follow up, kita tanya, "Kak, kenapa? Nggak apa-apa kan? Aman kan?" Kamu tanya sendiri aja, Kak, sama cowok aku. Hei, Aduh. Kakak. Ini konflik kliennya ya. Iya. Sebagai konsultan ya kita. Iya. Biasanya putus karena apa? Wah, kalau itu privasi ya. Banyak lah macam-macam alasannya. Mungkin ada yang kendala dari budget, terus nggak diizinin sama orang tuanya, nggak direstuin. Ada juga yang perselengkian. Aduh. Ya, kayak gitu kurang lebih. Terus banyak juga kendalanya tuh kebanyakan dia misalkan ketemu sama gue nih. Kita pertama kali ketemu kan gue prospek kan. Iya. Nah, banyak tuh dari mereka yang nggak bisa bikin keputusan sendiri mau pakai vendor apa. Terus kayak aku nggak berani Kak kalau misalkan bookingnya sekarang, nanti mau tanya orang tua dulu kayak gitu. Kalau kayak gitu biasanya gue balikin lagi nih ke kakaknya. Gimana tuh? Nah, biasanya tuh kayak kakak ini pakai budget sendiri atau ada campur tangan orang tua. Sebenarnya sih kebanyakan anak-anak zaman sekarang udah pada pakai duit sendiri gitu. Bagus ya. Nah, cuman balik lagi, aku nggak bisa mutusin sekarang Kak, harus tanya orang tua dulu. Nah, cuman balikin lagi juga nih, kakak, mamanya kakak, papanya kakak ada titipan apa nih buat kakak, cari vendornya maunya yang kayak gimana biar aku bantuin kayak gitu. Oh, cara gitu ya. Iya, terus ini kan wedding dreamsnya kakak nih. Betul. Kakak sendiri yang bikin keputusan. Orang tua tetap harus dilibatin. Nah, makanya nanti bakalan gua kasih privilege buat kita ketemuan bareng lagi sama orang tua. Jadi sekarang kakak bikin keputusan dulu di tempat saat ini. Heeh. Ya, biar buruan booking keputar harganya naik lagi. Kalau itu benernya udah pasti sebenarnya. Sebenarnya gue juga sebagai marketing ngebantuin klien juga sih. Iya, Karena benar, harga benar. wedding tuh naik terus Kak, gitu. Jadi Oke, buruan bikin keputusan sekarang. Kalau misalnya udah cocok banget sama pelayanan gua, sama produk gua, jangan ditunda-tunda lagi. Karena kalau udah pulang ke rumah pasti udah males-malesan lagi nyari vendor. Ntar nikahnya lu malah mundur-mundur lagi. Emang lu mau? Hah? Tuh ya, jadi bikin keputusan sekarang. Orang tua nanti kita ajakin ketemuan bareng lagi. Tenang, Lebih ke ilmu. konsepnya bakalan gua bantuin juga. Mau kayak gimana pun wedding dreams lo. Aman ya Kak? Udah. Jangan lupa
chat Ini gue. lebih ke Marketing. iya lebih ke ilmu marketing. Iya. Habis di marketing deh. Ilmu follow up nih kayak gini nih. Emang anak marketing sih dia. Sales, marketing nih tadi ilmunya Wih, keren jangan juga lupa. tuh. Jadi Direm ya. iya harus Iya. direm. Kalau nggak kita jalan terus nih. Benar benar. DP. Oke. Berarti tadi kan kalau dari Priska intinya jadi lebih cepat ngambil keputusan ya kan. Jadi lebih terbiasa kan lu. Terus kalau lu tadi marketing apa sih tadi lu ini? Ya kalau Kalau ini dia apa sih Ya dia? membantu. ya Bikin keputusan juga tapi klien yang bikin keputusan. Oh, Ya, intinya- dia harus banyak akal lah kalau jadi marketing lah ya. Di event tuh harus cepat. Oke. Nah, Nah, pertanyaan selanjutnya nih banyak teman-teman nanya. Ini paling penting sih menurut gua pertanyaannya. Kan kalian udah dari awal tuh dari nol kan? Maksudnya nggak ada pengalaman atau Iya. basic gitu nggak ada ya. basic untuk IO buat wedding atau fashion kan. Nah, Hmm. gue pengen nanya nih, skill yang harus dipunyain. Nah itu loh benar Skill yang harus dipunya oleh tim oleh IO ya. misalnya kan banyak teman-teman yang nanya kan, gue tuh mau kerja di IO, tapi hal apa yang harus gue punya sih pertama? Iya, apa yang harus dikuasain lah Heeh. gitu. Boleh dari Mbak Friska coba. Satu aja kali, nggak usah dua. Skill yang paling penting menurut gua komunikasi. Karena kan komunikasi kita apalagi kalau di dunia event tuh pasti ketemu banyak orang, tektokan, baik itu Setuju. menjelaskan atau menangkap sinyal apapun dari komunikasi kan, baik lisan ataupun bahasa tubuh. Tapi selain komunikasi juga harus bisa sikap tanggap kayak pekerja keras juga dan mau mencoba sih, karena di dunia event tuh semua serba satset, cepet. Kalau lu lemot itu tuh bakal kayak ketinggalan banget dan orang kayaknya akan kurang serak sama lu, kayak first impression lu itu bakal dinilai banget untuk berkelanjutan lu kerja di event. Oh, iya sih, Kayak betul, itu orang seneng banget. Iya, selain komunikasi juga, tapi kalau mahal guys. lu bisa bekerja keras terus lu mau mencoba, mau belajar, itu bakal terus kepake sih sampai sekarang. Karena gue juga sebenarnya nggak punya skill apa-apa, tapi karena mau mencoba, Iya. mau apa jadi bisa gitu. Dan komunikasi gue bisa lancar juga karena udah terbiasa. Wait, ai kelas, baik. Daging, parah. Daging. Jujur kali ini omongan lu bermanfaat. Akhirnya ada juga yang bisa diambil dari dua narasumber ini ya. Benar. Oke, kalau Mbak Ivana apa nih menurut Mbak Ivana skill yang harus dipunya gitu? Ya, kalau skill sebenarnya itu nomor 2 nih. Tapi yang nomor 1 itu harus attitude. Oke. Yes, attitude balik itu lagi di ya ke atas dasarnya skill. ya. Betul. Oke. Mau lu skill lu masih 0, tapi benar kata Kak Friska, kalau dia orang yang mau belajar, terus berani dan bertanggung jawab juga sama pekerjaannya, itu pasti bakalan di apa ya namanya? Pakai terus lah ya. Bakal dipekerjakan. Iya, pasti bakalan diajak terus lah, Iya, ibaratnya iya, gitu. Kalau jadi orang kepercayaan, ulang kak. Kita tuh pengen kata-kata yang bagus tuh kayak harus ngulang lagi. Kalau iya pokoknya itu tuh di atas segalanya lah. Intinya kita harus jujur, terus harus tanggung jawab juga sama kerjaan, harus sopan, mau belajar, kerja keras juga sama. Karena kan pasti bakalan dipercaya lah, kalau udah dipercaya tuh enak lah ke depannya buat kerjasama dan lain-lainnya gitu. Oke. Attitude, Attitude berarti Bun. skill nomor 2. Tapi kalau skill lu apa? Maksudnya kan tadi kan lu bahasnya attitude, kalau skill apa yang Setelah attitude. iya, attitude. Apa ya, kalau di gua mungkin ngambil hati klien kali ya. Oke. Sama negosiasi komunikasi. Negosiasi. Iya, ya? negosiasi, komunikasi juga masuknya. Oke. Merayu. Oke, mantap banget Bun, dapat Mantap ilmu banget, ya untuk iya, masuk. Kalau kalian mau masuk IO tadi itu yang pertama, fundamentalnya tuh attitude-nya dulu. Betul. Attitude-nya harus baik, etikanya dijaga. Terus kedua tadi ya kayak komunikasi, mau pengambilan, mau mencoba, berani, nggak Berani. takut, pengambilan keputusan. Nah itu ini banget tuh, cocok banget buat kalian yang punya kriteria itulah ya. Iya, betul. Jadi kalau kalian nggak bisa teknis misalkan ya maksudnya videografer, ya jangan takut lah ya. Heeh. Jangan takut, karena dari dua orang ini juga mereka ceritanya nggak ada yang kayak harus jago ngedit, jago Bener. apa ngelukis. bahkan jago nggak apa ada gitu. pengalaman apa-apa sebelumnya Iya. ya. Tapi karena mau mencoba itu, ya akhirnya sampai sekarang lah ya Iya. kepake gitu. Kasih kepercayaan tuh pokoknya dijaga terus intinya. Benar-benar. Intinya berani aja dulu ya buat ngambil, buat mulai ya. Betul.
Oke. Nah itu tadi teman-teman ya, banyak banget ya. Gila. Gila, Daging gila, semua gila. ya, daging semua nggak? Buat kalian yang mau masuk dunia pre-eventan. Tapi gue pengen nanya juga nih, untuk sekarang ini masih worth it gak sih? Maksudnya IO itu jadi pekerjaan tetap gitu. Oh iya benar juga sih. Karena kan event kan Kadang dipandang rendah juga sih sama Heeh. ini maksudnya masyarakat. kadang Iya. kadang ada, kadang Kadang enggak enggak. gitu. Menurut kalian Jangan sama masyarakat sama orang tua juga kan. mempertanyakan Iya, kerja iya. kalian apa sih gitu Iya. kan? Bener banget. Gimana sih, worth it gak sih orang-orang yang mau masuk ke IO segala macem di Dunia event lah ya. dunia event lah? Gue lagi ya. Iya kan dua-duanya jawab. Kalau worth it enggaknya untuk jadi pekerjaan utama sebenarnya belum ya. Tapi Oh nggak worth it berarti. nggak worth it untuk kalau lu udah berkeluarga sebenarnya. Tapi kalau untuk kayak kita waktu itu baru lulus untuk nyari pengalaman itu worth it banget karena bukan cuma materi yang kita cari tapi pengalaman juga, terus banyak hal yang dipelajarin lagi untuk terjun di dunia kerja. Terus kalau untuk jadi pekerjaan utama tuh kayaknya masih kurang, apalagi kalau misalnya kayak seminggu sekali acaranya kan eventnya. Terus sebenarnya kalau dihitung itu mungkin bisa mencapaikan UMR, tapi kadang itu prospeknya juga agak jaraknya jauh juga. Terus diusahain sih event itu untuk jadi side job aja ya. Karena kalau itu untuk kebutuhan lu sehari-hari nih kayak lu kepala keluarga, lu punya anak, punya apa tuh kayak bakal terlalu sulit gitu. Maksudnya pas-pasan banget dan bahkan lu bisa kurang gitu dari situ. Maksudnya Menarik nih. maksudnya lu bisa enggak maksudnya ini worth it untuk lu yang bisa bekerja untuk diri lu sendiri dulu. Tapi kalau untuk beberapa orang-orang yang tanggung jawab itu agak kurang sih. Oke, ini disclaimer dulu, ini opini Mbak ya, Friska maaf ya. ya. Iya. Dan ini juga definisinya kalau emang kalian nggak kerja tetap ya. Iya. Nggak kerja tetap IO-nya, kecuali lu emang masuk agensi yang lu digaji bulanan tapi lu di tiap event juga ada tambahan tips gitu ya. Itu mungkin worth it juga kayak pengalaman Mas ini. Enggak, gue MC cuy. Oh iya, oh yaudah dikat ya tolong. Itu worth it kalau misalkan lo ada gaji bulanan ditambah juga tips lu event setiap jobnya gitu. Oke. Kalau Mbak Ivana, menurut Mbak Ivana gimana nih? Apalagi Mbak Ivana kan setauku udah full time ya. Iya kan? Maksudnya ada gaji bulanan kan? Ada sih, Nah, ada. menurut Mbak Ivana gimana? Kalau POV gue pribadi masih sangat worth it ya sejauh ini untuk di dunia event. Karena kan balik lagi kalau misalnya emang lu passion buat ngejalaninnya, kalau lu serius, dunia event itu kan luas banget kan. Lu bisa dapet relasi dari mana-mana gitu. Jadi kayak masih worth it banget sih kalau misalkan lu masih emang bener-bener pengen ngejar di dunia itu, lu tekunin bener-bener. Terus lu jalaninnya juga pakai hati, balik lagi jangan karena cuman duitnya doang nih. Benar. Lu jalaninnya pokoknya pakai hati, nanti kedepannya dikasih jalan lah sama Tuhan. Oke. Rezeki itu bisa datang dari mana aja. Mantap. Gila Ivana. Benar. Tadi Plus ada minus ya. dua sudut pandang lah ya. Sudut pandang. Yang Yang ini disclaimer tadi. Takutnya Opini. kita diserang ya. ini opini Iya, masing-masing iya. ya jatuhnya. Kalau mau serang ini aja. Jangan kontainer. Setuju juga sama Ivana. Iya. Betul, tergantung. Oke. Apa di konten sih? Pertanyaan terakhir nih. Pekerjaan sebagai event organizer lebih banyak enaknya apa enggak enaknya menurut lu? Itu Tuh. udah. Banyak enaknya apa enggaknya? Gantian. Jujur ya. Enak nggak enak? Kalau gue ya kebanyakan enaknya. Cuman kalau misalkan mikirin masalah di event itu banyak banget guys. Jadi jangan kalian ngelihat orang event duitnya banyak nih, sekali ngejob duitnya cuannya banyak lah gitu. Tapi kan kita kerja juga diiringi sama pressure. Tapi karena udah belajar dari nol, dari bawah, udah terbiasa juga ngadepin macam-macam klien yang banyak BM-nya kayak gitu. Jadi kayak ya udah terbiasa aja sih kalau misalnya ada kendala, ada masalah. Ya dicari solusinya, jangan diributin doang gitu. Alhamdulillah ada cuannya. Ya, bener. Jadi banyak enaknya ya buat Mbak Ivana. Banyak enaknya, nggak enaknya juga ada, tapi ya udah dibawa enjoy aja sih Kak gitu. Mantap, Ivana nih bener-bener Kalau suka Mbak nih kayaknya. Mbak Friska gimana? Kalau menurut gua Nah, ini kayaknya kurang nih dia nih. event enggak enak. Menurut gue lebih banyak enaknya juga. Maksudnya karena untungnya gue tuh udah terbiasa dan kayaknya emang cocok nih dunia event. Jadi kayak have fun, terus dalam hal apapun
pasti tiap event tuh ada funnya lebih banyak daripada Betul. walaupun pressure, bener kata Ivan ada pressure, tapi di balik itu setelah event setelah apa tuh kayak lega, terus rasa menyelesaikan event tuh kayak ada feel yang berbeda gitu loh kalau kita udah terlibat dalam dunia event ya. Benar-benar senang Itu ya. dari sudut pandang gua banyak enaknya walaupun emang banyak masalah-masalah yang dihadapin tapi ketutup lah. Dan kalau ada masalah di event tuh jangan dibawa lagi setelah selesai event tuh, udah jadiin itu pengalaman aja. Jadi lu untuk ngelanjutin event-event selanjutnya tuh bakal lebih enak gitu loh. Dan benar. nggak mikirin mumet-mumetnya, stres-stresnya, karena lu udah bisa ngelewatin itu, berarti lu bisa lagi yang lebih Biasanya gitu loh. juga kesalahannya sama ya. Iya, setiap kesalahan event, diulang-ulang jadi udah lagi dan kita terbiasa jadi nggak ada ngatasinnya. rasa deg-degan sama sekali dok, karena ini udah diulang lagi, ya udah biasa Udah aja. biasa. Udah biasa aja. Jadi itu juga karena jam terbang ya guys, maksudnya nggak Mentalnya ikutan lebih kuat terbawa. juga sih. Bangun ya. Iya. Kebangun, nggak spontan juga ya Ip, kita kan nggak kita kan nggak setahun 2 tahun ya, jadi kayak ya udah akhirnya terbentuk sendiri funnya. Tapi kalau untuk beberapa orang yang emang nggak cocok dengan jam kerja yang kayak gini, bakal banyak stresnya sih. Tapi jujur emang capek ya. capek dong, banget. namanya kerja, kalau nggak mau capek lu tidur aja di rumah. Iya, tapi karena kita nyari duit, pengalaman, terus Betul. untungnya lingkungan kita alhamdulillah baik-baik gitu ya. Jadi seru guys gitu. Keren. Mantap Keren banget sih kalian berdua nih. Gila keren Gila, banget. Itu gila. tadi ya. Kalau kesah terus juga happy-happynya anak Terus event ada lah ya. edukasi, informasi. Betul, juga ya informasi, ke edukasi. penonton. Jadi buat kalian yang mau masuk dunia event tadi tuh masih banget kebuka lebar, terus juga masih banyak banget ya pasarnya ya. Masih banyak gak sih sekarang? Banyak banget sebenarnya. Luas banget lah Bener. dunia event mah, Kak. Cuman lo harus berani untuk mencari pekerjaan itu, karena kalau lu cuman diem-diem aja dan gak nyari relasi itu bakal ketutup, susah. Padahal mah banyak ya. Banyak banget Kalau- ternyata. Kalian harus keluar Iya. gitu. Explore semua. Keluar dari ini zona nyaman. Tuh. Wah, gila. Awal-awal gue juga nggak passion, kayak ditawarin kayak gitu takut. Kok gue jadi ngomong ya? Iya iya Oh, iya. ya. Iya, tapi lama-lama pas udah dijalanin, oh mungkin ini kayaknya jalan dari Tuhan buat dapat rezeki. Bener. Ya udah lama-lama enjoy. Pilih lah ya kita jadi anak event. Iya, Masya Masya Allah, Allah. Masya Allah, Masya Allah. Banyak banget udah pelajaran yang kita dapat dari dua narasumber kita, dua bintang tamu kita nih. Thank you banget Keren Mbak deh kalian. Ivana, Mbak Friska. Mbak Ivana, Mbak Briska. Thank you. Iya, Kayaknya itu gila. jadi pertanyaan terakhir kita ya Bun ya. Betul. Di episode pertama podcast kontainer ini. Semoga apa yang tadi Disampaikan disampaikan oleh kakak-kakak ini, banyak manfaatnya. Amin. Dan berguna ya. teman-teman jadi lebih berani ngambil Betul, keputusan. betul, Apalagi betul. kalau tertarik di dunia event. Mm-mm. Jadi buat kalian yang masih kuliah juga nih ya, masih kuliah atau sekolah, kalau emang pengen masuk IO itu dia mulai diasah dari sekarang Iya. ya. Tadi tuh soft skillnya, hard skillnya, Fundamentalnya juga. betul. Oke, sip. Oke. Sih, kira lu ngomong lagi tuh. Udah, closing. Thank you. Mungkin statement terakhir dari Iya. Marbun silakan untuk Lemparan. Dikasih kata-kata, closing. closing Jangan- statement. jangan lempar. Enggak, gini aja kita kasih closing mereka berdua dulu kali iya, ya. closing statement Iya. masing-masing ya. Iya. Hmm. Buat teman-teman yang mau Iya. atau mau nyebur lah ke dunia event Nah. tapi masih ragu atau masih malu, bisa Nah, kasih silakan, dorongan silakan. atau motivasi lah gitu. Hmm. Siapa dulu nih? Gua. Motivasi, kalau kalian tertarik dan minat, coba dipelajarin dulu gitu, cari tahu nih event-event apa yang kalian tahu, yang kalian sukai. Terus coba aja dulu beberapa, karena di event tuh kayak pertama yang paling basic, kalian bisa ikut volunteer, itu kan free banget ya. Kayak nggak harus terlibat kalian kenal sama siapa, kalian dari mana, itu bisa dicoba juga pertama kalau kalian tertarik. Terus rasain sih kalian tuh cocok gak sih di dunia ini, karena di dunia maksudnya di dunia event ini, gue melanggar hak kamu ya. Di dunia event ini cocok apa enggak, karena ada beberapa kali yang nyoba terjun dan emang nggak cocok, karena mungkin mereka lebih ngerasa ini bukan bidang gue banget gitu kan. Perasaan orang beda-beda kan, jadi cobain dulu sekali ikut volunteer atau apa. Kalau kalian emang suka dan senang dengan kerjaan ini, lanjutin sih, Diperdalam lagi diperdalam ya. karena event juga bukan cuma kalian kerja sebagai kru di lapangan, tapi kalian juga bisa jadi bosnya kali kan di event, kalian jadi marketing, dan itu bakal lebih cuan sih guys, usaha. Gila, keren. Thank you, Mbak Priska. Keren deh, Pris.
Mbak Ivana mungkin closing statement. Silakan. Cewek tuh malu. Singkat padat. Oh iya. Masya Allah, keren. Apa closing statementnya? Buat teman-teman yang mau join event, mau terjun ke dunia event, kalau misalnya emang belum ada pengalaman sama sekali, tapi dikasih kesempatan, ambil aja. Betul. Coba aja dulu, jangan ditolak-tolak. Mau apapun job desk-nya, mungkin kalau misalnya di event multimedia jadi gulung kabel, ambil aja dulu. Siapa tahu nanti lu dilirik attitude lu bagus di dunia kerja. Nanti lu diajak lagi di next eventnya. Terus lu bakalan dijadiin karyawan tetap mungkin, gitu. Jadi komisaris ya. Iya, kita kan gak ada yang tahu rezeki ya. Nggak tahu rezeki. Tuh. Jadi kalau misalnya emang pengen kerja di dunia event, lu juga jangan berharap bakalan direkrut sama orang kalau lu sendiri nggak ngejemput bolanya gitu. Jangan lupa berdoa juga. Nah, Sebenarnya intinya ya. Iya. Iya, Betul, jangan sombong kalau udah di betul. atas. nah, Iya, betul sekali. jangan lupa berbagi. Jangan lupa berbagi, bagi ke gua sini Dit ya. Eventnya, bagi job info locker. Canda. Oke. Mantap. Nanda mungkin closing statement. Masih ya. Masih ya. Itu aja dari aku dan Rizky, dan Betul. aku mengucapkan terima kasih juga. Terima kasih kepada banyak. Thank you, thank you, thank you, udah thank you. Bisa, Thank you. udah bisa hadir sekali Benar, lagi benar, di sini benar, benar. jauh-jauh, walaupun kita juga sebenarnya nggak bayar mereka, tapi terima Mau kasih aja. ya. Mau. Banyak banget Jangan juga. kapok-kapok ya. Iya. Kapok-kapok. Banyak juga ilmu yang kita dapat ya Bun ya. Ilmu yang kita dapat juga banyak, terus saling ngasih pengalaman, sharing-sharing. Nah, oke. Teman-teman, Oke. Buru 40 menit anjing. Next kita bakal undang lagi teman-teman dari dunia inilah ya, kreatif. Dunia lain. enggak. Dunia kreatif, ya, dunia kreatif iya. agency. Agency. Jadi tetap stay tune di Kontainer Studio. Bye bye semuanya. Yeay. Dadah.